Kembali saya menyapa Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh belajar akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Silakan Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pasti sering berkata melewati orang lain begini. Sampaikan salam saya ya untuk si A atau si B atau kepada si C melewati orang lain. Nah, sebenarnya apa arti salam itu? Salam adalah sesuatu yang sangat penting. Cara bagi seseorang menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian dan menegaskan suatu hubungan yang dekat dengan seseorang satu sama lain. Meskipun jarak memisahkan, melewati salam atau kata-kata salam mau menegaskan bahwa tali silaturahmi itu terus terjalin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Rasul Paulus, salam bukan sekedar penutup setiap surat kirimannya. Seperti yang kita baca dalam kitab Roma pasal 16 ini. Rasul Paulus di sini ingin menunjukkan suatu kedekatan, suatu bentuk perhatian, suatu bentuk penghormatan yang hangat kepada orang-orang yang ia sebutkan di dalam bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ini merupakan suatu salam pribadi dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ia sebutkan di dalam nas ini. Dan siapakah orang-orang yang ada di dalam nas ini? Orang-orang yang ia sebutkan dalam nas ini adalah orang-orang yang dianggap Rasul Paulus sangat penting bagi dia. Orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Paulus melayani. Orang-orang yang dengan tulus hati dan rendah hati melayani jemaat. Dan mereka sungguh meninggalkan suatu jejak pelayanan yang sangat luar biasa. Dan menarik kita simak bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Paulus di sini, mereka tidak saja dari kaum laki-laki, tetapi juga ada beberapa kaum perempuan yang turut serta di dalam pelayanan Paulus. Ada 8 perempuan yang ia sebut di sini. Artinya bahwa perempuan menjalankan pelayanan yang tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki. Dan Paulus sangat menghargai itu. Paulus mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada mereka dengan salamnya dan juga diiringi doa dan nasihat Paulus bahwa sekiranya apa yang ia lakukan itu juga yang dilakukan oleh mereka bersama-sama dan juga jemaat. Sehingga dibaca kepada kita dalam ayat 16 ini, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Artinya Paulus mau menasihati mereka juga berperilaku demikian satu dengan yang lain. Saling menunjukkan kedekatan, menunjukkan keakraban, kehangatan cinta kasih sebagai bentuk persaudaraan yang kuat. Ia sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ia membutuhkan orang lain yang tulus dan yang rendah hati mau melayani. Dan begitu luar biasanya Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus di sini ia dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki jejak pelayanan yang sangat luar biasa yang ia sebutkan di dalam bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran Paulus ini juga yang kiranya menjadi kesadaran bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan juga kesuksesan, keberhasilan yang kita capai itu juga bukan karena kuat dan gagahnya diri kita, tetapi juga ada orang lain di belakangnya yang mendukung kita, yang menolong kita, seperti yang disadari oleh Rasul Paulus di dalam nas kita pada hari ini. Dan untuk orang-orang yang telah mendukung, orang-orang yang telah menolong, kita perlu menghargai, perlu mengapresiasi, dan perlu terus menjalin
kedekatan, keakraban, dan persaudaraan yang kuat seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, melewati nas ini kita belajar bahwa yang pertama, salam bukan hanya satu etika pergaulan semata, tapi juga sebagai bentuk kepedulian dan tindakan kasih yang paling sederhana, menyebarkan kehangatan cinta kasih dan jalinan tali silaturahmi pun kian erat merekat di antara kita. Nah, bukankah ini yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita menjalani hidup kita di antara sesama kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa teladan dan jejak pelayanan dari orang-orang yang disebutkan oleh Paulus dan juga teladan Paulus itu sendiri kiranya mengorbankan semangat kita, mengorbankan motivasi kita untuk melayani dengan tulus dan rendah hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk jemaat, untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, yang berharga untuk orang lain, dan lebih-lebih untuk kepujian nama Tuhan. Biarlah melewati firman Tuhan ini memberkati kita di dalam kita melaksanakan tugas kerja dan karya kita di tengah-tengah dunia ini. Amin.